Hmm. Oke, Bismillah. Ini episode berikutnya dari diskusi bisnis case yang kita udah lakuin beberapa waktu lalu. Dan kali ini gue bakal sharing-sharing tentang insight business solutions apa yang kita bisa kasih buat perusahaan asuransi. Jujur, sebenarnya gue juga nggak lolos sih ke 15 besar ataupun ke 10 besar di lomba bisnis ini. Cuman seenggaknya teman-teman punya ada bayangan ya, kalau misalnya kalian punya chance untuk kerja di asuransi sendiri, apalagi di bagian business development-nya, mungkin solusi gue bisa ngebantu, ataupun dalam peluang-peluang lain. Karena jujur kalau teman-teman mau masuk industri atau perusahaan besar yang ada zaman sekarang yang mentereng gitu ya, teman-teman nggak cuman sekedar kasih CV ataupun interview, tapi teman-teman juga ada case study. Jadi direktornya si bisnisnya itu pengen tahu gimana sih cara kalian nyelesain masalah yang ada di bisnisnya. Dan semoga ya ini bisa ngasih beberapa insight kayak gitu ya. Jadi pertama untuk asuransi yang gue bahas adalah dari asuransi Astra. Jujur gue nggak pakai asuransi juga karena emang dari family gue nggak membudayakan. Tapi di sini kita akan bahas tentang apa sih yang mereka mau dari anak-anak muda kayak kita yang belum bisa jadi praktisi, yang bahkan nggak tahu kondisi realnya untuk pemasaran asuransi itu sesulit apa kayak gitu. Nah, jadi biasanya untuk case sendiri, alhamdulillahnya mereka kayak ngasih si datanya, kira-kira tuh produk sama jasanya apa. Kayak gitu. Nah, buat produk sendiri, itu adalah asuransi yang eh, secara fisik itu menghadirkan kalian uang ataupun jaminan. Cuman kalau servis sendiri, mereka itu sering deket sama kita. Misalnya mereka ada di jalanan, akan ngebantu kita kalau kendaraan kita ada masalah. Terus juga ini ada garda akses ya, aku kurang tahu. Garda Center mungkin ini tuh sejenis customer service-nya gitu ya. Begitupun dengan Medcare dan juga MyGarda lewat aplikasinya. Nah, terus juga kalau teman-teman mau lihat kapabilitas suatu bisnis, teman-teman bisa ngecek di media sosialnya. Ini banyak banget dari Instagram sama website. Teman-teman silakan kritisi kira-kira apa sih dari Astra ini yang nggak sesuai sama Gen Z. Karena mereka memang emang maunya apa ya? Kita ngasih solusi supaya Astra ini dipakai sama anak-anak Gen Z at the end. Tapi kita cek dulu sampai bawah ya, guys. Nah, terus mereka juga punya values yang teman-teman juga bisa cek nggak cuma di case ini, tapi juga di annual report-nya. Karena di annual report itu teman-teman bisa tahu pendapatan mereka itu setahun ke belakang tuh di mana aja. Sama CSR mereka seperti apa. Kayak perusahaan ini kan pasti dia udah pernah pakai tanah, udah pernah pakai alam. They need to convert what they use to society dengan cara misalnya secara edukasi kayak ngasih anak sekolah, ngasih beasiswa dan lain-lain. Jadi teman-teman silahkan cek secara komprehensif. Nah ini juga ada background tersendiri. Mereka udah sama kendaraan listrik gitu ya. Positive performance, terus juga udah ngikutin frameworknya ESG sama Triple P framework. Dan ada beberapa pencapaian, misalnya mereka udah kolaborasi sama various brands yang punya visi yang sama, terus juga udah ngasih sertifikasi ke karyawan-karyawannya, dan juga udah ngasih beberapa aksi sosial ke komunitas dari edukasi sampai kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan kayak gitu. Nah, ini ada analisisnya. Intinya secara garis besar mereka naik sih pendapatannya kayak gitu. Ada yang turun karena kondisi pandemi, begitupun aset sama ekuitasnya. Tapi overall anak increasing sih. Nah, mereka juga dapat awards. Jadi ini kayak meningkatkan si brandnya asuransi Astra kalau mereka itu emang validate kayak gitu. Ini ada beberapa peluang. Jadi ESG itu sebenarnya bisa jadi PR-nya perusahaan itu sendiri sih. Dan di sisi lain, kalau misalnya si Astra ini ningkatin sosialisasi atau promosi CSR-nya ke masyarakat, mereka akan dapat value tersendiri kayak gitu. Nah, jadi mereka sendiri sekarang itu baru mamerin proses ESG di bagian EV aja sih. Tapi belum yang lain. Padahal ESG itu banyak sih, nggak cuma di mobil listrik doang. Kayak gitu. Nah, terus buat problemsnya pertama dari internal, itu mereka dari SDM-nya kayak kurang ngeh sama program CSR-nya. Buat eksternalnya sendiri, itu batu bara masih merajai di pasar Indonesia. Terus juga eh, perusahaan otomotif itu masih didominasi sama mobil berbensin. Terus mediasinya itu masih sangat-sangat menantang sama pemerintah supaya mereka bisa ngaplikasin si CSR-nya. Terus juga mereka udah ngelaksain CSR tapi nggak konsisten. Jadi cuma ngomong doang kesana kayak gitu.
sama monitornya nggak jelas. Nah, ini dari sini sebenarnya dari gue agak susah sih, soalnya gimana ya? Astra itu kan di bidang asuransi aja. Tapi mereka emang pusingnya sih di CSR-nya, sedangkan yang mereka concern kan adalah kendaraan listrik. Itu kayak far away banget gitu. Padahal menurut gue pribadi ya, CSR-nya tuh selain mobil listrik bisa banyak kok. Kayak gitu, karena kalau untuk mengadaptasi mobil listrik juga di Indonesia itu butuh waktu lama banget. Kalau gue dulu pernah ngerjain kasusnya Pertamina Green Energy Solutions-nya itu, mereka itu apa ya, Indonesia sendiri itu perlu waktu lebih dari 5 tahun, karena Amerika, Jepang sama Korea Selatan sendiri itu mereka butuh lebih dari 10 tahun buat mensukseskan kendaraan listrik sampai di mana-mana itu nggak ada SPBU bensin lagi. Jadi ya, yang jelimet gitu ya. Terus ada beberapa tantangan lagi eh te- tentang, oke, intinya mereka pengen peserta GMBCC ini membuat solusi supaya Astra itu nomor satu di hatinya orang, kayak gitu. Terus udah ada harapan supaya kita ngasih strategi corporate secara organisasi, strategi kompetitif, sama strategi operasional, kayak gitu. Dan bisa adaptif dengan kondisi pasar di masa depan. Wah, pusing sekali. Nah, tapi alhamdulillah nih juga ada kayak questionsnya. Jadi pertama, kita kayak harus tahu gimana caranya Astra itu bisa jadi nomor satu di hatinya orang-orang. Terus yang kedua, kasih analisis pasar tentang peluang dan juga tantangan yang akan hadir di asuransi Astra sampai ada evaluasi buat ISG-nya Astra. Nah, ini ada beberapa supporting documents yang teman-teman bisa buka. Jangan lupa tadi buka annual report-nya. Nah, gue pribadi mungkin masih ada minus-minus ya, karena jujur ini kayaknya susah. Dan kalau teman-teman ada waktu, bisa cari mentor. Entah itu dari orang yang pernah kerja di bidang asuransi, lewat LinkedIn, atau lewat mentor yang ada di media sosial. Kayak gitu. Nah, ini paper gue kemarin. Um, jadi, at first, kita buat dulu executive summary-nya. Kita jelasin asuransi itu seperti apa. Dan ini juga campur-campur ya bahasanya, karena memang kemarin grup aku kurang stabil juga. Kita analisis masalahnya apa, itu dari case, teman-teman silahkan copy paste dan paraphrase aja kayak gitu. Terus ini kita sama panitianya disuruh analisis pakai beberapa framework. Pertama itu Frio ya. Kita harus menilai seberapa eh, valuable, rare, inimitable, sama organize si perusahaan ini. Maksudnya adalah kira-kira si Astra ini dengan produknya, dengan jasanya, apakah benar-benar ngebantu orang? Nah, itu dinilai dari valuable-nya. Terus secara rare, apakah fungsionalnya si asuransi Astra itu punya keunikan tersendiri daripada orang yang lain, kayak gitu. Misalnya kalau secara analogi ya, kita pakai contoh eh, kayak orang kidal sih. Kan kebanyakan orang tuh pakai tangan kanan ya. Nah, orang kidal kan langka sekali. Nah, itu bisnis kayak gitu juga. Kira-kira itu dia cuma ngejual nasi sama mie doang, apa juga jual nasi merah ataupun bihun buat diet. Jadi kayak gitu ya. Inimitable, apakah produknya si Astra itu gampang untuk di copy paste sampai organize. Produknya tuh rapi nggak sih? Maksudnya rapi adalah eh, kegunaannya, terus tujuannya itu tepat atau enggak, kayak gitu. Nah, kalau ini semuanya yes, berarti ya mereka kompetitif, bisa bersaing di pasar. Nah, di sini perusahaan cuma pengen tahu sih kayak apa sih pandangan lo terhadap kondisi Astra sekarang, tapi dengan referensi. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang tepat, nggak ada yang salah. Teman-teman lebih kritis aja sih sama perbanyak referensi aja. Kayak gitu. Nah, ini juga buat SWOT-nya. Teman-teman silakan nilai kelebihan sampai gangguan yang Astra punya. Kayak gitu. Nah, terus ini juga market analysis. Kita lihat sebenarnya yang butuh asuransi itu siapa. Ini sebenarnya juga teman-teman aku saranin untuk ngadain form riset. Karena kemarin aku pengerjaannya singkat banget. Jadi kayaknya nggak sempat ya untuk ngadain riset. Teman-teman silakan adain riset ke teman-teman kalian lewat Google Form boleh ataupun lewat interview gitu. Untuk melihat karakteristik mereka. Apakah anak mahasiswa kayak gue ini udah butuh asuransi? Karena majority asuransi itu emang dipakai ke orang-orang yang udah nikah kayak gitu ataupun orang yang udah kerja.
Tuh ya, jadi analisisnya kayaknya kurang maksimal sih. Tapi semoga teman-teman bisa ambil beberapa intisari terkait essay ini kayak gitu. Nah, pertama untuk bisnis strategi sendiri, aku pakai Pentahelix lagi. Soalnya kalau emang asuransi Astra ini kan visinya besar. Kalau memang mereka mau menggait banyak orang, ya kita harus guide pihak-pihak yang emang mereka punya power besar kayak gitu. Nah, jadi untuk Pentahelix sendiri itu ada 5 mitra yang kita akan ajak kerjasama. Pertama itu pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku bisnis, sampai media. Nah, buat pelaku bisnis sendiri, ada beberapa hal yang Astra bisa lakuin. Pertama, Astra Job and Career Fair. Jadi, orang-orang kan butuh kerja ya. Gue rasa kalau Astra ini kan pasti mitra perusahaan udah banyak. Ya, dia bisa lah ya buka sejenis fair besar-besaran. Jadi, kalau misalnya orang mau ke sana, ya mungkin mereka diwajibkan untuk punya asuransi Astra. I don't know, maksudnya gimana cara sistemnya? Soalnya tadi yang gue simak ya di sharing session tentang digital marketing, dengan konten menarik itu nggak cukup untuk meyakinkan atau memastikan si konsumen itu pakai produk dari bisnis lo. Itu belum tentu. Jadi, gimana caranya Astra ini agak semi maksa orang-orang untuk menggunakan asuransi Astra ini. Meskipun belum jadi pelanggan setia, seenggaknya mereka kepikiran untuk, oh, kalau pakai asuransi Astra aja. Gitu. Karena tahapan dari branding sampai orang konsumsi barang lo itu sangat-sangat lama. Nah, ini Japan Career Fair gue rasa bisa menggait hati karena dari sudut pandang gue sendiri seakan-akan Astra itu kayak peduli sama orang-orang yang belum dapat kerja. Dan itu bagus banget. Berikutnya juga Astra Speaker Engagement. Jadi Astra itu kan punya petinggi banyak banget. Nah, mereka bisa dong kayak kasih opportunity yang gratis supaya acara-acara di kampus ataupun acara lain yang seputar tentang karir gitu ya. Mereka collab sama Speaker Astra aja. Nah, nanti MOU-nya pihak yang ngajak kerja sama ini harus punya asuransi Astra kah atau syarat-syarat lain kayak gitu. Terus juga Astra ini kan ada relate sama kesehatan. Kalau misalnya kayak gitu, dia nggak cuma cukup jual eh, produk aja. Gue jual nih asuransi kesehatan lo kalau sakit gue jamin deh gitu. Nggak gitu doang. Tapi gimana caranya mereka itu masuk ke peristiwa yang ada di masyarakat. Sekarang kan Indonesia itu kan kasusnya banyak orang yang rentan diabetes, banyak orang yang dia itu secara mental nggak sehat dan lain-lain. Nah, gimana caranya Astra itu kayak ngasih experience ke orang-orang bahwa oh, Astra itu nggak cuma peduli sama kita lewat asuransinya aja, tapi juga lewat kegiatan sosialnya, yaitu ada pameran makanan sehat. Karena langka banget loh perusahaan-perusahaan ataupun festival makanan sendiri yang dia tuh ngedagang makanan sehat kayak gitu. Nah, berikutnya ini ada media. Sebenarnya kalau untuk media sendiri itu mirip-mirip sih, semua mirip-mirip. Yang pertama tuh Astra Success Story. Jadi ini gue contoh dari Ray White. Dia ngasih contoh gimana tentang caranya hidup sukses. Tapi ini mirip-mirip sama yang tadi speaker engagement kayak gitu. Terus juga Astrax Influencers, jadi kita gandeng orang-orang yang dia punya power untuk mempengaruhi masyarakat dari sisi finansial. Misalnya kayak dia financial educator, investor, dan lain-lain. Terus juga Astra Insurance Content. Bisa jadi orang-orang nggak mau pakai asuransi karena mereka nggak teredukasi. Jujur, gue juga kuliah di FEB, ekonomi dan bisnis, gue nggak dapat materi asuransi. Sedangkan in reality, kita habis kuliah, kita akan hidup dengan diri sendiri. Maksudnya kita akan berusaha nyari duit sendiri, terus bisa nyari tempat tinggal sendiri. Nah, maka dari itu perlu adanya insurance, tapi nggak dapat edukasi dari kuliah, jujur. Jadi emang gimana sih pinter-pinternya Astra ini bisa buat platform edukasi yang menarik kayak gitu. Terus juga ini gue kemarin ngadain Astra Flight Competitions. Jadi gue nyaranin Astra untuk ngadain kompetisi untuk publik aja sih kayak gitu. Maka mungkin nanti hadiahnya dapat asuransi sekian gitu ya, nggak tahu. Nah, berikutnya ada society. Gimana caranya Astra itu buat event yang menarik masyarakat supaya mereka itu pakai asuransi Astra. Nah, kalau gue lihat sendiri di media sosial, itu sekarang keluarga-keluarga banyak hadir di acara yang nggak cuma entertaining, tapi juga ada educationnya. Contohnya kayak workshop fun art. Jadi di sana itu nggak cuma teman-teman lihat penyanyi, tapi kalian juga membuat karya, misalnya kayak nyulam, kayak ngejahit, ataupun pottery yang bisa dijual lagi dan bisa jadi kenang-kenangan kayak gitu. Nah, mereka mungkin nggak akan bayar kalau pakai asuransi Astra. Kayak gitu. Jadi ini juga langkah untuk si Astra ngumpulin orang-orang yang pakai asuransi mereka.
penguatan komunitas ya itu penting banget. Terus, Astra Creator from the Home Agent saat ini orang-orang itu butuh kan yang namanya pemasukan. Ya gue rasa nggak semua orang bisa kerja di office 9 to 5. Jadi banyak yang kerja sebagai freelance. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi, Astra sendiri sebenarnya bisa buka lowongan kerja bagi orang-orang yang ada di rumah ini. Misalnya kayak mahasiswa ataupun ibu rumah tangga, orang yang lagi skripsian, dan orang lain yang dan orang-orang lain yang dia nggak bisa kerja di office secara 12 jam gitu, nggak bisa. Jadi kita kasih mereka lowongan, kalau lu bisa contribute konten ke Astra, mereka bakal dapat gaji. Kayak gitu. Nah, terus juga Astra Life Coaching Program, karena nggak semua orang itu tahu gimana cara memploting masa depan mereka. Karena tadi ya, yang gue bilang di kampus emang nggak diajarin. Jadi nanti di sana dikasih tahu mungkin tentang stabilitas finansial, gimana cara nyiapin pernikahan, dan lain-lain. Nah, berikutnya ini juga ada community leaders, jadi sejenis dutanya Astra. Nah, nanti mungkin mereka akan bekerja sebagai afiliator. Misalnya kalau si Duta Astra ini bisa ngumpulin 10 orang untuk daftar asuransi Astra, nanti si afiliator ini bisa dapat bonus dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, ini juga ada Astra Social Activity untuk meningkatkan CSR-nya, perbanyak kegiatan sehat gitu ya. Misalnya naik sepeda, terus donor darah, lari seru, ataupun free check up buat publik. Karena nggak semua orang punya akses untuk ke dokter. Misalnya kayak gitu. Juga Asa Tune Up, jadi kita kolaborasi sama beberapa dealer kendaraan. Bagi pemilik kendaraan itu mereka bisa ngecek kendaraannya secara gratis lewat Tune Up ini. Nah, berikutnya ini academician, kita collab sama orang-orang kampus. Ada Astra Future Leader Program, jadi nanti mahasiswa itu dapat peluang, mereka dapat pemateri dari Astra, tapi at the end mereka juga dapat peluang untuk intern di Astra lewat beberapa projects kayak gitu. Itu lagi viral juga sih. Juga ada Astra Public Lectures, jadi petingginya Astra itu bisa diundang sebagai dosen tamu sama Astra Funded KKN. Jadi kayak dia akan kerjasama sama orang-orang yang mau KKN. Banyak sih kalau dari gue sendiri kayak ngeliat teman-teman gue tuh disponsori sama perusahaan besar. Karena kan KKN tuh banyak banget ya resiko-resikonya terkait kecelakaan fisik ataupun kecelakaan lain. Ada juga Astra Company Tour, jadi Astra akan membuka peluang bagi mahasiswa udah jalan-jalan ke perusahaannya sampai ada internship dan berakhir di government. Ini jujur gue agak bingung gimana caranya Astra collab sama si pemerintah karena kan mereka cuman kalau gue lihat ya eh kerjasama karena si Astra udah dapat izin dari pemerintah. Jadi kalau kemarin tim gue kayak nyaranin di bidang transportation sector kayak gitu. Nah ini analisisnya. Itu cukup menantang buat current market condition sendiri teman-teman bisa pakai beberapa analisis kayak gitu. Sebenarnya ini nggak maksimal sih, tapi mungkin gue bisa kasih beberapa cara untuk melihat kondisi pasar. Guys. Oke, sebentar guys. Jadi kalau untuk mengecek kondisi pasar sendiri, kalian harus sering riset, entah itu lewat berita ataupun lewat jurnal. Kayak gitu. Nah, em, bukan buat marketing ya. Jadi kalau untuk pasar itu, kayak, hmm, oke. Yang pertama adalah quarters five forces analysis. Jadi teman-teman kumpulin dulu perusahaan pesaingnya Astra. Dengan cara gimana? Teman-teman cari keywordnya di Google 10 perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Nah, teman-teman lihat tuh dibandingin Astra sama beberapa perusahaan lain itu dengan beberapa indikator. Misalnya dengan follower Instagram, dengan banyaknya testimoni dan banyaknya produk ataupun fungsi-fungsi yang asuransi itu kasih. Nah, nanti kelihatan deh itu eh, secara posisi Astra itu aman nggak dilihat dari gangguan pendatang baru. Ada nggak sih eh, produk baru sejenis asuransi yang dia akan menggerus adanya asuransi tadi? Bisa jadi ya, aku nggak tahu. Cuman teman-teman harus cari. Nah, terus juga trade of substitutes. Misalnya, eh, ada nggak sih substitusi dari si Astra ini? Nah, teman-teman silakan cari. Asuransi itu punya barang produk pengganti nggak? Orang-orang kalau nggak pakai asuransi itu pakai apa sih? Untuk menjamin kehidupan mereka.
atau bahkan mereka nggak pakai asuransi sama sekali. Nah, terus juga ada bargaining power of buyers. Kira-kira konsumen tuh seantusias apa sama si asuransi Astra? Bargaining power of suppliers. Nah, ini mitra-mitranya ini apa ya, support nggak dilihat dari banyaknya mitra. Kayak gitu. Sama testimoni dari mitra kalau ada. Nanti teman-teman ceknya di annual report. Yang terakhir adalah competitive rivalry. Nah, asuransi Astra itu ada di posisi mana? Kalau misalnya mereka itu di 10, ranking 10 perusahaan ya, mereka ada di posisi ke-6 misal, maka mereka nggak terlalu kompetitif karena posisi mereka nggak tinggi. Nah, itu bisa jadi PR buat si Astranya itu sendiri. Kayak gitu. Itu sih, guys. Lebih ke analis kompetitor ya, teman-teman bisa membandingkan si Astra dengan berbagai aspek. Kayak gitu. Nah, habis itu, ini juga kita suruh evaluasi, tapi lagi-lagi nggak maksimal. Gue baru diajarin sama mentor gue, jadi kalau untuk mengoreksi CSR-nya sebuah perusahaan, teman-teman bisa pakai indikator ini. Jadi, gue coba full screen dulu. CSR itu sendiri adalah kayak pengabdiannya si bisnis ke masyarakat. Gitu. Nah, kita bisa scoring, pertama-tama akses dulu annual report-nya si asuransi Astra itu. Kita lihat broker yang ada di bidang lingkungan. Kira-kira cuma dampaknya pas awal doang, apa sampai akhir sih? Misalnya gini, kalau dampaknya di awal doang, dia ngasih duit doang, tapi dia nggak ada pembinaan. Mungkin kalau gue pribadi, gue belum ngecek annual report-nya lagi, gue belum review lagi. Kayak bank sampah itu jalan nggak sih? Atau dia mencoba untuk konservasi hewan. Itu berjalan nggak sih? Nah, berikutnya juga ada yang bagian sosial. Kalau bagian sosial sendiri itu dampaknya banyak. Untuk community itu ada dari sekolah, ada dari masjid misalnya, ataupun bantu rumah sakit dengan ambulans. Nah, teman-teman silahkan cek. Terus seberapa terbuka sih mereka sama teman-teman difabel. Karena di sini ada value tentang diversity sama inclusion kayak gitu. Nah, terus buat governance, secara kebijakan, ada nggak sih teman-teman mungkin lihat di Twitter ataupun platform lain, di mana tuh orang ada yang demo tentang kebijakan Astra. Pernah ada nggak? Nah, silakan teman-teman cek. Mentorku saranin dari angka 1 sampai 5. Satu itu artinya CSR-nya jelek banget. Kalau yang angka 5 berarti CSR-nya bagus banget. Nah, teman-teman silakan kayak doing reporting gitu sih. Jadi, kalian cek dulu CSR-nya ada apa aja. Kalian nilainya berapa, antara 1 sampai 5 itu, terus kasih solusi buat mereka. Kayak gitu. Nah, ini mohon maaf banget yang nggak maksimal kemarin. Nah, terus ini buat KPI sendiri, ini tuh kayak capai nih proker ya. Misalnya kalian mau eh, ngasih saran, Astra harus membuka peluang petingginya untuk sharing sharing di seminar secara gratis. Misalnya per tahun itu Astra harus ngedeketin 50 universitas untuk jadi mitra. Bisa kayak gitu. Nah, dicantang deh, apakah solusi tadi itu ningkatin awareness sama engagement. Jadi nggak cuman caper lewat poster, tapi dia bisa menggait calon konsumen baru. Kayak gitu. Kayak banyak banget ya, guys. Nah, terus buat taman implementation sendiri, ini kurang rapi. eh Jadi teman-teman kayak kasih tahu aja kira-kira solusi mana yang harus diutamakan dulu. Biasanya yang kita tekankan adalah solusi yang hemat tapi dia dampaknya gede. Nah ini nih financial budgeting juga kurang jelas. Selain ini teman-teman juga harus kasih tahu kenapa teman-teman nge-plotting 2 miliar buat 1 tahun. Gitu, apakah itu biaya operasionalnya, biaya perizinannya, biaya kerjasamanya. Nah itu harus diperjelas lagi. Gitu. Nah, ini conclusion-nya. Jadi kita harus meyakinkan kalau dan solusi tadi, Astra bisa lebih maju. Apalagi di bagian CSR-nya. Nah, jangan lupa kasih referensi. Kayak gitu ya, guys. Oke, kita masuk ke case yang kedua, asuransi juga. Kurang lebih mirip-mirip ya, kita pakai pastel juga. Dan pakai pentahelix juga tentunya. Di sini aku juga mau ngasih teman-teman reminder kalau business case itu mungkin emang nggak ada kasih sama university, tapi kadang dikasih tahu sama perusahaan secara langsung. Nah, dulu gue notice ini pernah ada di Explore, jadi namanya FWD Springboard X. Asuransi FWD ini kan sebenarnya nggak terlalu famous ya, tapi dia emang cabangnya udah jadi di negara
Asia gitu ya. Jadi teman-teman disuruh ngebantu mereka dari beberapa aspek. Misalnya kalau gue sendiri milih eh questions tentang gimana caranya asuransi ini bisa deket ke Gen Z. Ada juga yang terkait sama SDM sama finance kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa buat decking 10 slide ataupun buat video. Nah, nanti kalian akan diseleksi secara regional di Indonesia sampai di tingkat Asia. Kayak gitu. Nah, cuman karena gue nggak lolos, nggak apa-apa buat belajar aja. Em, gue akan coba share di sini. Oke. Kemarin gue juga collab sama temen dari UI. Ini menantang banget karena emang waktunya sempit. Terus kayak gue nggak punya banyak waktu untuk riset. Jadi itu mungkin sih minus points dari gue. Dan semoga strateginya bisa ngebantu kalian ya. Bagi kalian yang mungkin nanti mau masuk perusahaan asuransi, terus ada case study-nya, semoga ini bisa kasih beberapa insight. Karena beberapa petingginya company itu pengen tahu seberapa sih kalian kritis dan solutif untuk ngebantu masalah si company-nya kayak gitu. Nah, ini ada beberapa cara gue pakai Pentahelix lagi. Jadi FWD pengen asuransi ini gimana caranya menggait teman-teman anak muda Gen Z. Gen Z itu kan lahirnya dari tahun 97 sampai tahun 2012 kalau nggak salah ya. Jadi untuk kerjasama sama pemerintah sendiri, mereka bisa kerjasama ya dengan kartu prakerja misal. Jadi ya sharing session tentang karir aja, dikasih skill-skill tertentu tentang keuangan ataupun kerja secara digital karena banyak orang yang kaya dari komputernya di rumah. Itu perlu dikasih tahu lagi sih informasinya ke orang-orang yang sedang cari kerja ini. Berguna juga kita bisa collab dengan pemerintah lewat job fair kayak gitu sama kerjasama sama banyaknya kementerian karena kan apa ya dari sana bisa ada peluang untuk sosialisasi betapa pentingnya asuransi kayak gitu dan sosialisasi ini dijabarkan di florin ke kode keluarga kayak gitu. Next ke business owners. Jadi gue pernah lihat di Instagram, Vivo itu kan apa ya, salah satu produk kontrasepsi kayak gitu ya. Mereka itu buat experience studio dengan PD-nya di mall. Dengan narasi check-in insight itu bener-bener kayak apa ya, mind blowing banget sih. Gue baru tahu oh, marketing itu sampai sejauh ini. Padahal mereka jual alat kontrasepsi gitu ya. Tapi gimana cara mereka winning the competition in the market, mereka sampai buat experience box kayak gitu. Nah, jadi untuk mensosialisasikan edukasi seks ke orang-orang, mereka buat studio ini, dan gue rasa FWD bisa niru sih. Karena kayaknya asuransi lain belum ada sih yang buat kayak insurance box. Jadi kayak dikasih pengalaman, misalnya pakai VR, atau pakai fitur-fitur lain, supaya orang tuh teredukasi, eh, kenapa sih penting banget lo pakai asuransi, seberapa riskan sih hidup lo ke depannya. Gitu. Cuman lebih all age friendly ya, karena kalau untuk Vivo sendiri kan ini 21 tahun ke atas kayak gitu. Ada juga berikutnya adalah influencer gathering. Jadi pengguna FWD, entah dia influencer ataupun orang-orang biasa misalnya gitu ya, mereka dipertemukan di komunitas. Jadi mereka bisa ngobrol-ngobrol deh dengan sesama pengguna asuransinya dan ngundang temennya yang belum pakai asuransi FWD. Berikutnya media, pertama itu collab sama beberapa akun jurnalistik. Gue juga agak was-was sih, karena memang asuransi ini kan tadi yang gue bilang di video sebelumnya, itu minim edukasi ya. Gue sendiri nggak diwajibkan sih di kampus. Padahal gue habis ini lulus dan harus survive gitu ya. Punya banyak tanggungan, itu harusnya tahu asuransi. Bisa digait kok. Berguna juga sama influencer yang suka review, kita bisa kerja sama-sama mereka. Terus juga buat konten-konten edukatif dan menarik gitu ya, untuk mengecek pengetahuan orang-orang terkait asuransi. Berikutnya society. Jadi gue pernah ikut acaranya IBUMN dan reksa keliling. Mereka collab sama kafe untuk sosialisasi tentang asuransi tentang Darling itu dari tentang dana reksa itu sendiri. Nah, FWD bisa ngikutin tuh cari lokasi-lokasi yang dimana Gen Z itu suka nongkrong di sana. Kayak gitu. Terus juga ini ada kerjasama di bagian riset ya, supaya nanti outputnya si riset ini bisa ngajak orang-orang untuk pakai asuransi FWD aja. Kayak gitu. Terakhir ini ada university. Ini sangat-sangat berpeluang. Bisa banget FWD itu hadir sebagai kuliah, sebagai dosen tamu, apalagi alumni kampusnya gitu ya kalau ada. Terus juga ngadain university tour ke beberapa kampus, bisa tentang
career sharing session, ataupun latihan interview, dan lain-lain sampai ada ambassador program. Jadi setiap kampus itu ada perwakilan FWD-nya kayak gitu. Terus juga ada event-event yang terkesan seperti entertainment, misalnya kayak lomba main game online ataupun konser. Nah, ini aku dapat contoh dari Just Goes to kampusnya UI, dia aja kerjasama sama perusahaan investasi. Jadi kayak mungkin banget dong FVD kolaborasi sama event-event kampus yang udah offline banget kan sekarang. Nah, itu deh sekian dari aku, semoga bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang mau decknya, boleh banget kontak aku di Instagram @azra_firdausya ataupun email aku di adzra322@gmail.com. Nah, thank you. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.